Kalah judi online dan tidak ingin membayar. Alasan utama, Muhammad Said Abdillah tega habisi nyawa perempuan pekerja seks, PSK, komersial di satu di antara rumah perumahan Indomayong Regensi Duku Kepes, Desa Buaran, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Peristiwa itu terjadi sekiranya pukul 19.30 WIB, Kamis, 14 Agustus 2025. Wakapolres Jepara, Kompol Edi Sutrisno mengatakan sebelumnya pihaknya sempat mendapatkan laporan adanya penemuan mayat perempuan beridentitas Diana, 48, warga Desa Tiga Juru, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Mendapatkan laporan tersebut, Polres Jepara melakukan pendalaman kasus tersebut. Dari pendalaman tersebut, Polres Jepara menemukan beberapa bukti dan pengumpulan saksi. Sekiranya sudah cukup bukti, Satreskrim Polres Jepara langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan mayat perempuan di Kecamatan Mayong. Akhirnya, Satreskrim Polres Jepara berhasil mengamankan tersangka yaitu Muhammad Said Abdillah, 25. Warga Desa Buaran, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Setelah berhasil mengamankan tersangka kata dia, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Polisi mendapati motif Said tega habisi nyawa Diana. Kejadian bermula pada Senin 11 Agustus 2025, sekiranya pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat Said datang ke rumah Diana bertujuan untuk menyewa jasanya. Pelaku tiba di rumah korban dengan naik Grab setelah janjian untuk bo dengan harga kesepakatan Rp400.000, kata Wakapolres Jepara kepada Tribun Jateng, Senin, 25 Agustus 2025. Said datang ke rumah Diana pun membawa satu botol miras dan sebungkus rokok untuk nantinya dinikmati bersama. Sesampai di dalam rumah, korban dan pelaku mengkonsumsi minum beralkohol dan rokok bersama, ujarnya. Waktu itu, Said dan Diana sempat mengkonsumsi alkohol di kamar belakang, namun lantaran bocor akhir berpindah kamar depan. Sekiranya pukul 23.45 WIB, Said dan Diana mulai memadu kasih kalayaknya pasangan suami istri. Seusai melampiaskan hasratnya sekiranya pukul 1.30 WIB, Said mulai kesal dengan Diana lantaran tidak kunjung tidur. Korban mengerutu karena sakit gigi, padahal pelaku berharap korban tidur sehingga bisa kabur tanpa membayar, ucapnya. Sudah dikuasai oleh emosi dan alkohol, Said mulai berpikiran untuk menghabisi nyawa Diana. Kesal pelaku lalu berpura mendekati korban dari belakang dan menguraikan rambut korban, setelah itu langsung menyikut korban dan memiting korban hingga lemas. Pelaku langsung mencekik korban hingga meninggal dunia, jelasnya. Seusai menghabisi nyawa Diana, Said langsung mengambil beberapa barang berharga milik Diana seperti handphone, motor, KTP, STNK, kalung dan gelang kaki. Sebelum meninggalkan Diana, Said sempat memakaikan pakaian dan membersihkan lantai bekas bocor. Sekiranya pukul 2.45 WIB, pelaku membawa barang berharga korban dimasukkan ke dalam jok motor Beat Street langsung pergi, tuturnya. Di sisi lain, pelaku Muhammad Said Abdillah, 25, mengatakan memang waktu itu sedang kalah berjudi online. Lagi siapa lagi? Pengen apa? Banyak buder. TSK. Banyak buder ini, Pak. SK gitu. Ya, terus kayak Oke, Pak. anggota. 2025 bulan 8 tanggal 16 Agustus 2025. Perkara yaitu tindak pidana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang mati sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP. Waktu kejadian, yaitu kejadian diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 19.30. Untuk kejadian yaitu lokasinya di perumahan Indomayong Regensi nomor 1 ikut Dukun Kepes Desa Buaran RT 12 RW 4 Kecamatan Mayong Kecamatan Jepara. Untuk pelapor saudara AW 25 tahun Islam, untuk alamat 3 Juru RT 3 RW 2 Kecamatan Mayong. Untuk korban sendiri yaitu seorang perempuan dengan identitas D, umur 48 tahun, pengurus rumah tangga, alamat Desa 3 Juru RT 03 RW 2 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Domisili yaitu di perumahan Indomayong Regensi nomor 11 turut Dukuh Kepes
Desa Buaran, RT 12 RW 4, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Tersangka di sini ada satu orang, yaitu saudara SA, umur 25 tahun, Islam, karyawan swasta, alamat Desa Buaran, RT 05 RW 01, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Barang bukti yang bisa kita amankan dari Reskrim Polres Jepara ada beberapa barang bukti. Yang pertama itu satu unit sepeda motor Beat, yang kedua satu buah handphone merek Oppo A9 2020, satu buah handphone merek Realme 5 warna biru, satu potong kartu atau sebuah kartu KTP atas nama D dalam kondisi sudah terbakar, satu buah celana panjang jenis jeans warna biru, satu buah sarung warna abu-abu motif kotak-kotak, satu buah sepatu merek Ando warna hitam, satu buah plat nomor sepeda motor Nopol K6594 ASC. Nanti akan kita perlihatkan semua di depan kita ini beberapa barang bukti yang bisa kita amankan. Dari kejadian ini bisa kita telusuri, kita beberapa saksi yang bisa kita periksa, ada kurang lebih 4 saksi dengan inisial L, M, H, dan T. Dari kejadian itu ada motif dari peristiwa tindak pidana ini, yaitu kronologinya sebagai berikut. Diawali dari hari Senin tanggal 11 Agustus kurang lebih pukul 21:30 pelaku tiba di rumah saudara D di perumahan Indomayong Regensi dengan naik Grab motor setelah ada janjian untuk BO booking dengan kesepakatan tarif BO kurang lebih 400.000. Pelaku membawa minuman alkohol jenis kawa-kawa dan rokok Sampurna Mil. Sesampainya di dalam rumah, pelaku dan korban mengonsumsi minuman tersebut serta merokok. Yang awalnya pelaku berada di kamar belakang, lalu dia pindah ke kamar depan karena di kamar yang sebelumnya itu adalah bocor. Lebih lanjut lagi, kurang lebih pukul 23:40 pelaku dan korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga selesai. Sekitar pukul 01:30 hari Selasa 12 Agustus 2025, korban tidak kunjung tidur dan korban terus menggerutu karena sakit gigi. Pelaku berharap atau harapan dari pelaku adalah korban segera tidur sehingga dapat langsung pergi tanpa membayar janjian untuk open BO tadi sekitar 400.000. Dan niat pelaku adalah setelah tidur untuk mengambil barang-barangnya milik korban. Karena pelaku kesal karena korban tidak tidur, lalu berpura-pura untuk pelaku mendekati korban dari belakang dan mengurai rambut korban. Setelah itu langsung menyikut leher korban dan memiting leher sekitar kurang lebih 2-3 menit. Setelah lemas, pelaku mencekik leher korban hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku mengambil handphone korban, motor, KTP, STNK, gelang kaki, kalung, lalu korban membersihkan lantai karena becek atau bocor, lalu pelaku memakaikan pakaian pada tubuh korban. Sekitar pukul kurang lebih 02.45 waktu Indonesia Barat, pelaku membawa barang-barang hasil rampasan dan menyimpan ke dalam bawah jok motor Honda Beat Street milik korban. Selanjutnya pelaku keluar rumah dengan mengendarai motor tersebut dan meninggalkan KTP.
Demikian kurang lebihnya untuk rilis yang ini, dan pasal yang diancamkan seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Itu kurang lebihnya rekan-rekan dari di mana kami Satreskrim Polres Jepara menggunakan scientific crime investigation di TKP. Kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kendaraan korban berada di Kudus. Setelah itu kami melaksanakan identifikasi dan berhasil memprofiling dari tersangka sehingga kami bisa mengamankan tersangka tersebut. Tersangka dan korban ini sebelumnya mengenal atau pernah BO juga atau gimana? Untuk dari tersangka sendiri sudah 2 kali BO. Yang pertama sudah, yang kedua kemarin kejadian sehingga menyebabkan dari korban meninggal dunia. Yang pertama bulan apa dan? Bulannya nanti kami tanyakan ke tersangka. Tersangka ditangkap di mana dan? Tersangka kami amankan di daerah Kalinyamatan di sebuah pabrik. Jadi ada barang bukti KTP yang sudah terbakar itu upaya penghilangan jejak atau gimana? Betul. Jadi setelah tersangka itu mengambil barang, kemudian motor dan sebagainya, tersangka tersebut kabur ke daerah Kudus. Di daerah Kudus, tersangka menjual kendaraan listrik milik korban di daerah Kudus, kemudian membuang barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Yang pertama KTP, baju-baju tersangka sendiri di beberapa tempat di daerah Kudus. Uang hasil menjual motor itu dibuat apa sih? Untuk uangnya itu digunakan untuk menebus motor dan untuk kebutuhannya pribadi. Main slot, iya. Atau Kalau main slot sebelumnya sebenarnya sudah main slot kalah. Kemudian dari yang bersangkutan itu BO dan kejadian seperti itu. Itu bayar udah lama. Iya udah lama. Terus kamu sendiri gimana? Nyesel nggak dengan kejadian ini atau ada permintaan maaf dua pihak keluarga? Sangat menyesal Pak, dan untuk pihak keluarga yang ditinggalkan saya memohon beribu maaf atas perbuatan saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Sehariannya kerja apa Mas? Saya di PT Pak. Kerja pabrik? Iya. Sejak awal itu sudah ada niatan untuk membayar? Gimana Pak? Sejak awal Nggak mau bayar gitu. Iya udah begitu niatnya. memang sih. itu tadi kan kalah slot baru BO ya? Iya. Itu pelampiasan atau gimana? Itu karena saya dicat Pak awalnya Pak. Setiap hari saya dicat, cuman saya hiraukan Pak. Cuman saat malam itu pas kalah itu jadinya ya saya berangkat itu Pak. Karena niatan mengambil HP-nya itu Pak. Udah jadi langganan ya Mas itu Mas? Gimana? Udah langganan sama korban ya atau gimana? Enggak, baru 2 kali Pak. Yang pertama itu bulan Januari, cuman kan ekspektasi saya agak sesuai kan Pak. Saya cancel itu, saya dikunci. Akhirnya saya disuruh ke situ tapi nggak pernah saya respon Pak chatnya. Cuman pas malam kejadian itu saya respon Pak. Sering open BO atau gimana Mas? Jarang Pak. Oke, Kalah slot berapa rupiah Mas? Gimana? Kalah slot berapa rupiah? Waktu malam itu 1 juta Pak. 1 juta. Sudah Oke. beristri? Belum.